ini direkam pada tanggal 3 Agustus tahun 2023. Video ini bertujuan untuk menghitung valuasi dan harga wajarnya saham BNGA. Menghitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2024 nanti. Nah, di luar saham BNGA ini, atau selain saham BNGA ini, kami memiliki bocoran saham yang layak invest. Ya. Jumlah bocoran sahamnya ada 3 saham. Ya. Dan 3 saham ini berstatus layak invest karena memenuhi 3 kriteria penting. Yang pertama, fundamentalnya mewah. Yang kedua, valuasinya murah. Dan yang ketiga, prospeknya cerah. Nah, kalau Anda lagi buru-buru, lagi nggak punya banyak waktu, lagi di jalan, lagi ingin melakukan hal penting lainnya saat menonton video ini, Anda ambil bocoran 3 saham yang layak investnya sekarang juga. Kenapa? Karena kami sudah meletakkan beberapa saham baru yang untuk menggantikan 3 bocoran saham yang lama. Ya. Ada setidaknya 2 saham baru yang kami taruh di bocoran 3 saham yang layak invest. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi. Tapi gini, kalau Anda ternyata punya banyak waktu, lagi lowong, lagi nggak ngapa-ngapain, dan lagi nggak di jalan juga, ya Anda ambil bocoran 3 saham yang layak investnya nanti saja. Setelah menonton video menghitung valuasinya saham BNGA ini. Oke, deal ya. Kita kembali ke Excel. Sebelum kita menghitung valuasinya saham BNGA ini, ya, saya akan menjelaskan apa itu dividen. Kenapa dijelaskan? Karena si BNGA ini kan sebuah saham yang bergerak di sektor perbankan, yang akan kita hitung valuasinya menggunakan proyeksi dividen. Kalau Anda tidak mengerti dividen, nanti takutnya Anda akan kesulitan memahami penjelasan yang ada di video ini. Oke. Gini, si BNGA ini kan sebuah saham bank, di mana dia punya bisnis. Ya. Dari bisnis ini, dia ngejalanin bisnis, kadang untung, kadang rugi. Ketika si BNGA ini untung, dia membagikan sebagian nih keuntungannya kepada para investornya. Nah, keuntungan atau laba yang dibagikan kepada para investornya inilah yang disebut dividen. Saya berikan contoh. Tahun 2019, dia untung 3,6 triliun rupiah. Terus dari 3,6 triliun rupiah ini dibagi dengan jumlah saham yang beredar, didapatilah ya per lembar saham labanya itu Rp147. Nah, dari Rp147 dia membagikan Rp55 kepada para investornya. Atau dengan kata lain, dia membagikan 38%-nya dari 38% dari labanya kepada para investornya. Seperti itu. Nah, Rp55 ini disebut dengan dividen dan 38% ini disebut dengan DPR. Sampai sini saya harap Anda sudah paham apa itu dividen dan apa itu DPR. Nah, untuk kita mengetahui kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahalnya saham BNGA ini, ya, kita harus mengerjakan 2 PR dulu. PR pertama, memproyeksikan besaran labanya di tahun 2023 nanti, di kuartal 4-nya. Dan kita harus memproyeksikan besaran DPR-nya di 2023 nanti. Oke? Cuman, ya, sebelum kita mengerjakan 2 PR ini, mumpung Anda masih menonton video ini, ya, menonton video menghitung valuasinya saham BNGA sampai detik ini juga, saya percayakan kepada Anda untuk menekan tombol like dan subscribe di video ini. Terima kasih sebelumnya. Mari kita kerjakan PR pertama, yaitu kita proyeksikan labanya. Jika dilihat ya, dari tahun 2019 ke 2022, proyeksi laba di kuartal 4-nya selalu meningkat ya. Dari 84 ke 89 ke 92 ke 99 ya. Nah, apakah ini akan meningkat? Apakah dia akan menurun? Kalau saya pribadi melihat peningkatan laba di BNGA ini di kuartal 4-nya, presentasenya, ya, ini bisa jadi dia akan meningkat, ya. Dia akan meningkat. Cuman saya ingin berhati-hati. Kenapa? Kalau ternyata perkiraan saya meleset, takutnya meleset,
ya saya akan rugi ketika masuk saham BNGA gini dengan perhitungan yang meleset terlalu tinggi gitu ya. Maka di sini saya untuk berhati-hati, saya lebih memutuskan untuk ya memproyeksikan labanya naik seperti tahun 2019 ketika sebelum pandemi ya. Berarti dia naiknya 84%. Seperti itu. Oke. PR pertama sudah selesai. Sekarang PR kedua. PR keduanya, berapa besaran DPR-nya? Jika kita lihat, kita punya 3 pilihan nih. 3 pilihan. Pilihan pertama antara 30 sampai 38. Pilihan kedua yaitu 57%. Atau pilihan ketiga ya 50%. Tapi saya mengesampingkan 50%. Ya. Karena 50% ke 57 lah saya anggap nggak terlalu jauh lah gitu ya. Jadi ya antara 33 sampai 57 itu sudah optimal ya untuk memprediksi besaran DPR-nya. Berapa di sini? Saya di sini mau optimis bahkan percaya diri ya. Percaya diri saya yaitu 57%. Jika kita berikan di sini 57%, maka ya dividend yield yang akan didapatkan nanti kalau masuk di harga sekarang itu 8,2%. Dengan SOBD yang 1,43 di sini bagus karena SOBD-nya di atas 1. Terus harga murahnya ya sudah kelewat 18%. Harga wajarnya masih berpotensi naik 22% lagi dan harga mahalnya masih berpotensi naik 63% lagi. Itu pun ya, ini pun nih perhitungan ini sudah pesimiskan kenaikannya di kuartal 4 nanti. Di mana saya mengambil kenaikan terkecil dari 4 tahun terakhir. Gimana Min kalau mau DPR-nya kita kecilkan? Oke, kita kecilkan, anggap 33. Nah, kalau 33 ya, 33% nih DPR-nya. Saya rasa enggak juga. Kenapa? Kalau kita lihat nih dari tahun 2020 ya, 2020 ke 2022 DPR-nya selalu terjadi dividennya selalu terjadi peningkatan. Masa dia mau nurunin sih? Ya. Masa dia mau nurunin orang labanya naik? Masa dia nurunin dividennya? Ya. Dia mau kehilangan investornya atau gimana gitu kan? Maka paling logis di sini adalah 57% seperti itu. Nah, dengan begitu dapat disimpulkan kalau secara valuasi si saham BNGA ini sedang menuju ke harga wajarnya, bukan berada di harga wajarnya ya, baru akan menuju ke harga wajarnya gitu ya. Buat yang sahamnya mau dihitung juga kisaran harga wajarnya seperti saham BNGA ini ya, saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode saham yang ingin kami analisa di kolom komentar. Silakan, monggo. Nah, template Excel yang Anda lihat di sini, yang dari tadi saya gunakan untuk menganalisa BNGA ini namanya SNET atau bisa disebut SNET. Singkatan dari saham nyantai Excel template. Ya. Kalau Anda punya SNET atau SNET, setidaknya Anda memiliki atau akan mendapatkan 2 manfaat. Manfaat pertama yaitu Anda bisa menghitung kisaran harga wajar saham-saham yang sedang Anda incar, sedang Anda pegang dengan secara mandiri. Seperti langkah-langkahnya yang Anda tonton di video ini. Kenapa ini sebuah manfaat? Karena gini, kalau Anda bergantung pada request ke sebuah channel seperti saham nyantai atau request ke channel-channel lain atau minta analisa ke orang lain ya, itu nggak langsung bisa terkabul. Kenapa? Karena yang request nggak hanya Anda, banyak yang request. Kami pun udah banyak yang request saham-saham yang pengen dianalisa. Jadi kami nggak serta-merta langsung bisa mengabulkan permintaan Anda. Jadi kalau Anda punya SNET, Anda bisa tuh ngitung sendiri. Yang kedua, Anda nggak gampang FOMO ketika saham yang sedang Anda incar harganya naik tinggi. Jadi Anda akan terhindar dari beli di pucuk. Dan Anda juga nggak gampang ketakutan ketika saham yang sedang Anda pegang harganya turun. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahalnya saham tersebut. Nah, link info pembelian SNET ini
saya taruh di kolom deskripsi. Tadi itu SNET adalah penawaran berbayar dari saham nyantai. Sekarang saham nyantai juga memiliki penawaran gratisan, yaitu kami memiliki bocoran saham-saham yang bagi kami layak untuk diinvest. Berstatus layak invest karena memenuhi 3 kriteria, yaitu secara fundamental dia mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Link akses bocoran saham-saham yang layak invest ini saya taruh di kolom deskripsi juga. Jadi Anda mau ngambil penawaran berbayar ataupun mengambil penawaran gratisan dari saham nyantai, Anda silakan menuju link yang ada di kolom deskripsi. Seperti itu.